Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ta'zim dan takrim long tuan pertama sekali pada seluruh guru-guru yang berada dalam masjid yang mulia ini. Ta'zim dan takrim kepada yang mulia guru kita bersama selaku Raja Imam di kemasjidan kita ini. Ta'zim dan takrim juga kepada seluruh panitia pembangunan masjid yang kita cintainya. Istimewa kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tungguan Bandung, mari dalam kesempatan yang singkatnya kita udah kesempatan bacut untuk tatamah pengetahuan kita yang menyangkut dengan sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari kehidupan kita semakin membaik. Mudah-mudahan semakin lanjut, semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan sebuah akhiran yang baik, yaitu husnul khatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alhaakumut takasur. Yaqulu ibnu Adam, mali mali, wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhaakumut takasur, kamu berbangga-bangga oleh takasur, dilalaikan akan kamu oleh at-takasur. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dibimbangkan, disibukkan oleh takasur hatta zurtumul makabir, sehingga kamu menziarah akan kubur. Artinya sehingga kamu masuk ke dalam kubur atau alam barzakh. Kebanggaan orang-orang Arab dahulu bukan hanya dengan pangkat dan jabatan atau dengan harta, akan tetapi termasuk kebanggaan orang-orang Arab dahulu itu berkenaan dengan keluarga dan keturunan. Artinya mayoritas dan kebanyakan orang berbangga-bangga dengan keturunan, berbangga-bangga dengan harta, dan juga berbangga-bangga dengan kekuatan dan jabatan. Yaqulu ibnu Adam, mali mali, berkatalah ibnu Adam, berkatalah manusia, hartaku hartaku. Wa hallaka min malika, dan adakah bagi engkau daripada harta engkau, illa ma akalta, tidak ada bagi engkau daripada harta engkau kecuali sesuatu yang telah engkau makan.
Fa'afnaita, maka telah engkau binasakan akan dianya harta. Au labista fa'ablaita, atau sesuatu yang telah engkau pakai, maka semua itu adalah telah binasa dan busuk. Au tasaddaqta fa'abqaita, atau sesuatu yang engkau sedekahkan, fa'abqaita, maka telah engkau buat kekal harta tersebut. Jadi dalam babah gedanya manusia selalu berbicara tentang harta, berbicara di dalam pengumpulan harta, berbicara dengan sesuatu yang bisa menghasilkan harta. Padahal yang sebenarnya harta kita itu adalah makanan yang telah kita makan, pakaian yang telah kita pakai, kemudian harta yang kita sedekahkan. Selain daripada tiga macam itu bukanlah harta kita. Atau menurut pendapat yang kuat, rezeki kita itu adalah sesuatu yang telah kita gunakan. Harta yang telah kita makan itu adalah rezeki. Pakaian yang sudah kita pakai, selain daripada yang telah kita gunakan itu belum tentu itu adalah rezeki kita. Hanya sekedar berada di dalam kepemilikan kita. Apabila saatnya ajal kita datang, maka semua itu adalah menjadi milik orang yang lain, yakni waris kita. Makanan yang kalian dapat nyan katapu fana kabinasa, uronyo berada di dalam sepsi tank. Nyan ada yang na dalam sepsi tank, nyan ada yang na dalam WC nya, nyan kenyan hasil daripada sebuah pemikiran siang dan malam, hasil daripada sebuah kelelahan, hasil daripada sebuah pertengkaran, hasil daripada sebuah kerusuhan. Ati tamita tanya nuranyan tapu hero tu uro malam. Ati tamita tanya nuranyan payah tampaki sabi-sabi rakan, payah tamu musuh sabi-sabi saudara. Hasil daripada atranyan empat uronyo na di dalam sepsi tank, na di dalam WC. Nyan bermacam-macamnya warna kotoran di dalam sepsi tank nyan, yang karena bermacam-macamnya makanan yang kita baju. Berangkapu yang dapat jauh wajih kenan. Itu satu. Harta kita yang pertama adalah yang sudah kita makan, dan hari ini makanan itu adalah berada di dalam sepsi tank WC. Nyan kaiwo kenan madu. Yang kedua, aulabista fablaita, pakaian yang kalian tak pakai lagi. Pakaian yang kata pakainya yang kabru. Mungkin miauranyo pakaian bekas gede tajuk kegopnya hana tentai tuang. Walaupun golom hancur tetapi dianggapnya barang yang tidak terpakai. Kemudian yang kelima, harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita sedekah, baik dalam sedekah kepada pribadi, fakir miskin, yatim piatu, atau kepada kemaslahatan ammah, fa'abqaita, maka telah engkau buat kekal itu harta. Harta yang kekal hanya satu, yaitu ada yang kita sedekah. Yang dua macam ujung-ujungnya adalah buruk atau ujung-ujungnya adalah menjadi kotoran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya daru man la daralahu. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu adalah negeri bagi orang-orang yang tidak punya negeri. Dunianya adalah nanggro, dunianya adalah gampung bagi orang yang hana gampung.
Artinya urang-urang yang punya nanggro jangan jadikan dunia ini sebagai negeri. Tah urang yang nanggro, urang yang beriman dan beramal saleh. Itu adalah orang yang punya negeri. Mana negerinya? Itulah akhirat. Orang yang beriman dan beramal saleh tidak menjadikan dunia ini sebagai negerinya. Artinya dunia ini bukanlah tempat kembalinya. Lagi kita tajak merantau. Tajak merantau berangkah hojit, tetapi pada satu saat kita akan tahu unanggrau teh. Teh nanggrau kita tempat dilahirkan kita atau tempat dibesarkan kita. Dari rantau tawo gampung. Orang yang beriman dunianya adalah rantau. Dunianya adalah perantauan. Mereka sedang berada di dalam perjalanan untuk menuju ke kampung halamannya, ke negerinya, yaitu akhirat. Orang yang hana akhirat nyan gemunanggrau dengan nanggro dunia. Hana wawasan ganyan terhadap akhirat, hana orientasi ganyan terhadap akhirat, maka putuh wawasan, putuh orientasi kehidupan di dalam dunia. Maka urangnya ngeken urang yang menanggro dengan nanggro dunia. Wa maluman la malalahu, dan harta bagi orang yang tidak punya harta sama sekali. Orang yang hana harta uro akhirat, dunianya adalah harta ganyan. Terlepas daripada miskin atau kaya. Munyo uro akhirat kita yang hana merempok sapuna kedih nyokino lam dunianya harta. Oilung wate kudip lam dunianya gubuk. Atelu udip lam dunianya miya nalu mita nalum pajuh miya hana mita hana pajuh. Pakaian yang nabak badan. Ate lung malam lung dud watih deh langit lung yang samping deh puakeun deh dia suasana di lingkar nyan rumah yang na kitanya urunyo lam dunia munyo uro akhirat hana tapuna munyo uro akhirat kedeh sehingga hana harta nyan kenyan harta urunyo walaupun pakaian yang na di badan itulah hartamu. Walau makanan yang sudah engkau makan itulah hartamu. Walau kamu tinggal di sebuah gubuk itulah hartamu. Kenapa itu dikatakan harta? Karena tidak punya harta sama sekali wate uro akhirat. Orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan menjadikan dunia ini sebagai hartanya. Kenapa? Karena ada hartanya di akhirat, yaitu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaha yajma'u man la aqlalahu, dan dunia itu adalah dihimpun, dikumpulkan. Dunia itu adalah oleh orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang yang berilmu tidak akan mengumpulkan dunia yang menjadi beban terhadap kehidupan akhiratnya. Mereka itu menjadikan dunia itu sebagai sarana, sebagai penunjang terhadap kehidupan akhiratnya. Tapi kalau orang yang tidak berakal, orang yang tidak berilmu, menghimpunkan dunia itu adalah sebagai sasaran dan cita-cita yang paling besar, dan dunia yang dikumpulkan itu menjadi penghalang terhadap kehidupan akhiratnya. Wa 'alaiha yu'adi man la ilma lahu, dan di atas dunia itu adalah bermusuhan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Dunianya tempat mupaki, tempat muperang, tempat bermusuhan bagi orang-orang yang hana ilmu. Ciri-ciri permusuhan itu adalah kita tidak pernah kumpul di dalam sebuah kesepahaman. Kita tidak pernah kumpul di dalam sebuah kesenangan atau di dalam sebuah penderitaan. Tetapi apabila kita senang, susah orang yang lain, dan apabila orang yang lain senang, kita yang susah. Itu bertanda hubungan di antara kita dengan orang itu adalah permusuhan. Bahkan lebih daripada sekedar itu, terjadilah pembunuhan dan pemutusan tali silaturahmi. Kenapa? Karena secuil kehidupan dunia. Siapa yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak berilmu.
Wa 'alaiha yasudu man la fiqhalahu. Dan di atas dunia itu adalah saling dengki mendengki oleh orang-orang yang tidak punya fikih terhadapnya. Dengki mendengki, hasud menghasut. Kenapa terjadi dengki itu adalah karena sebuah kehidupan. Karena beda pendapatan, maka bedalah pendapat. Wate beda pendapat kadang-kadang berakibat kepada permusuhan yang sebenarnya didasari pertama sekali oleh beda pendapatan. Walaha yas'i man la yakinalahu. Dan di atas dunia itu berusaha oleh orang-orang yang tidak ada keyakinan baginya. Orang yang hana keyakinan terhadap kehidupan akhirat, hana keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya, dan apa yang diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Rasulnya, itulah orang yang menghamburkan segala umurnya untuk mendapatkan dunia atau berusaha di dalam dunia. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang kita rasakan tidak pernah terasa sebuah kedamaian, sebuah ketentraman di dalam kehidupan. Penyebabnya adalah karena kegundahan kita terhadap kehidupan dunia. Kita tidak pernah merasa gundah dengan kehidupan di alam barzakh dan kehidupan sesudah alam barzakh. Orang yang selalu susahnya terhadap kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala terhadapnya 4 macam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya aksaru hammih falaisa minallahi fi syai' wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin hamman la yanqati'u anhu abadan wa syughlan la yatafarraghu minhu abadan wa faqran la yablughu ghinahu abadan wa amalan la yablughu muntahahu abadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setiap paginya hadir padahal dunia aksaru hammih, dunia itu yang paling besar, yang paling banyak kegundahannya. Artinya tiap bengah yang paling berat tapi kita adalah untuk kehidupan dunia. Mata uroi tebit kita jaga watai bengah, pikiran kita adalah gundah terhadap dunia. Falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada daripada Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Urang yang hana bahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walzamallahu qalbahu arba'a khisal, dan Allah Subhanahu wa taala akan melazimkan di dalam hatinya itu 4 hal. Pertama, hamman la yanqati'u anhu abadan, susah yang tidak pernah terputus daripadanya selama-lama. Atau biasa kita dengar lagi dia berkan susah nabi-habi. Nyan pakan susah nabi-habi karena bantu blut mata lam ule katanya, dalam pikiran katanya, dalam hati katanya adalah kehidupan dunia. Wa syughlan la yatafarraghu minhu abadan, dan kesibukan yang tidak pernah senggang daripadanya selama-lama. Sibuk habis-habis. Tapi dalam keadaan sibuk. Mulai bengah sampai teput selama jaga sibuk tapi bahkan sibuk tapi karena kebanyakan kesusahan kita yang pemikiran kita adalah untuk kehidupan dunia. Sampai hana wate untuk beribadat, sampai hana wate untuk duduk di dalam majelis ilmu. Bahkan hana wate karena sibuk, bahkan hana semayang karena sibuk, bahkan hana niat buat karena sibuk, bahkan sabi-sabi sibuk hana habis-habis karena bantu belut mata laule kita yang berah ngenpeng. Wa faqran la yablughu ghinahu abadan, dan kefakiran yang tidak pernah sampai ia akan kekayaannya untuk selama-lama. Gafin tapi buah mana gafin? Hansib. Arti nama hansib yang gafin, fakir.
sekalipun dia itu banyak harta. Orang kaya itu tidak mesti banyak harta. Orang kaya itu adalah orang yang tidak berhajat. Orang yang tidak berhajat, orang kaya. Orang yang berhajat itu orang miskin. Hajatnya kuat, itu disebut dengan orang fakir. Walau dia punya segala harta benda, walau dia punya segala fasilitas, selama perasaannya tidak pernah merasa cukup, maka orang itu dalam pandangan agama, dalam istilah agama dikatakan dengan fakir. Bahkan orang tidak pernah merasa cukup karena aksaru hammihi lid dunya, karena kebanyakan pemikirannya, karena kebanyakan kegudahannya adalah untuk kehidupan dunia. Dan yang keempat, wa amalan la yablughu muntahahu abadan, cita-cita, angan-angan yang tidak pernah mencapai finishnya untuk selama-lama. Cita-cita hana pernah habis, hana pernah habis. Menyabih pakan karena hana le cita-cita, atau karena cita-cita itu sudah tersampaikan, maka kabih nyo urangnya hana habis cita-cita, hana truk-truk ida-ida. Pakan hana truk-truk cita-cita karena bala. Pakan nunjuk bala oleh Allah karena dalam kehidupan kebanyakan gundahnya adalah terhadap kehidupan dunia. Tidak pernah merasa gundah dengan kehidupan menjelang kematian, sesudah kematian, kehidupan di mahsyar dan kehidupan di akhirat. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Maka susah ganyantok mutamun ino dalam kehidupan dunia, gara-garanya nasiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan piat macam. Ingat, orang yang terlalu banyak gundahnya terhadap kehidupan dunia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan piat macam. Susah hana habis-habis. Sibuk hantom pernah habis. Tapi dalam keadaan sibuk. Alenyan fakir hana kaya-kaya. Alenyan cita-cita hana truk-truk. Bahkan karena kebanyakan kegundahan adalah untuk kehidupan dunia. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merasakan diri kita yang lagi, maka robahlah kehidupan. Putra robah kehidupan, menyebarkan susah kita ke kehidupan dunia. Mulai uronyo putusah bacut, beabih tat bidare, putusah bacut terhadap kehidupan akhirat. Pertama, pertanyakan kepada pribadi kita yang selamat atau han selamat nyawang iman wate nyawang tibet dalam badan. Yang kedua, wate truk malaikat mungkar dan nakir mampu atau han mampu tajawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang kelhe siapa akan lewat atau han lewat kita berjalan di atas siratal mustaqim. Yang keempat, sanggupkah kitanya atau han sanggup untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Apabilanya arah pemikiran yang terbalik, mudah-mudahan ketenangan di dalam dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan hari akhirat juga akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillah.